Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu, bagimu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Yesus, bagimu Allah yang mulia. Bersama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu, bagimu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Yesus, bagimu Allah yang mulia. Bersama katakan, Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Katakan, inilah zaman Elia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, inilah zaman Elia.
nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan ini zaman cobaan, dalam padang gelap dan kelaparan. Di lantaran kita kan tetap berseru, nyatakan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin, haleluya. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Haleluya. Dan inilah zaman buaya besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yoel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sekali lagi katakan, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Haleluya. Dan inilah zaman hamba-Mu, daun pujian dipulihkan. Haleluya. Dan inilah zaman buaya besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, dan kanda Alfa Omega Tuhan. Yang telah ada, yang ada. Sekali lagi katakan, yang telah ada, yang ada, dan akan datang. Yang telah kekal selamanya, yang ada dan akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Badi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bersama katakan, bekerjalah
yang terutama Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kami rindu Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku Tuhan, jiwaku
bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan Engkau baik Tuhan. Sikakarabalabaya sanda dikakarabalabalabalabala. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Ya Allah baik, amat baik bagiku. Sekali lagi katakan Engkau baik, ya Allah baik Yesus, ya Allah baik, ya katakan Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Yesus baik, amat baik bagiku. Sikarabala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, membela kami Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih untuk darah yang kudus Tuhan, darah yang suci yang menguduskan kami. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu Yesus yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami terima Tuhan. Sikaka nama-nama labaya sanda dikaka nama bara 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 bara. Mari kita sembah Dia dikaka nama lama-lama. Katakan kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu agar tembok bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kota benteng hidup kami ya Tuhan. Sikaka namaya, sikaka tapaya, sako dikaka tapaya, sikaka tapapa bala 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 bala. Kami sembah Tuhan, kami sembah Allah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dikaka namaya sanda, dikaka nama-nama bala 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 bala. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar wabah penyakit COVID-19 ini berhenti sekarang. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda dan semua orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai beroleh kelegaan dengan menjadi orang
yang mengasihi. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Allah dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Dalam nas ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus berbeda pendapat dengan orang Farisi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sabat berarti istirahat. Sebelumnya Tuhan Yesus mengaku bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa untuk memberi kelegaan atau istirahat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang hal ini semakin ditegaskannya dengan mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat atau hari istirahat atau hari kelegaan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Allah yang melembagakan hari Sabat atau hari untuk beristirahat. Kita baca dalam firman Allah, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Mengenai hal ini, firman Allah menjelaskan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sabat berarti istirahat. Dengan demikian, firman Allah mengajarkan bahwa manusia diharapkan untuk bekerja maksimal hanya 6 hari saja dalam seminggu. 1 hari perlu dikhususkan sebagai hari untuk Sabat atau beristirahat, dikuduskan oleh Tuhan dan untuk menerima berkat Tuhan. Tujuan menguduskan hari Sabat untuk beristirahat dan melepaskan lelah jelas kita baca dalam ayat ini. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing
melepaskan lelah. Ketika Tuhan memberikan mana kepada umat Tuhan dalam pengembaraan di padang gurun, firman Allah mencatat, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Firman Allah ini mengajarkan bahwa menyisihkan 1 hari dalam seminggu sebagai hari Sabat atau hari istirahat adalah pemberian Allah bagi manusia. Tuhan berjanji akan memberkati bila kita menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita bekerja cuma 6 hari, hasilnya tidak akan lebih sedikit daripada bila kita bekerja selama 7 hari. Bila kenyataannya demikian, orang yang bijaksana tentu akan berbuat seperti yang diperbuat oleh umat Allah di dalam Alkitab, yaitu lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Bila ini juga menjadi keputusan Anda akan menyisihkan 1 hari dalam seminggu sebagai hari untuk beristirahat, sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan, sebagai hari untuk dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Dari nas yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa menurut orang Farisi, yang paling penting adalah tidak bekerja pada hari Sabat. Karena itu, mereka membuat suatu juklak atau petunjuk pelaksanaan untuk mentaati hukum Sabat. Di dalam kitab yang mereka sebut Misnah, mereka membuat daftar apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Misalnya, meninggalkan rumah lebih dari 900 meter pada hari Sabat itu bekerja. Tidak boleh. Kurang dari 900 meter itu tidak bekerja. Boleh. Dari mana mereka dapat batasan angka 900 meter ini? Ini adalah hasil rekaan mereka sendiri. Contoh yang lain. Apakah seseorang dianggap bekerja dan dengan demikian melanggar kekudusan hari Sabat bila mereka mempunyai seekor domba dan menolong menyelamatkan domba itu bila domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Menurut orang Farisi, menyelamatkan domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat tidak dianggap sebagai bekerja. Dengan demikian, tidak melanggar hukum Sabat. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bolehkah Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Orang Farisi bilang tidak boleh. Itu namanya bekerja dan melanggar kekudusan hari Sabat. Kita baca dalam Alkitab. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi menurut orang Farisi, orang yang sakit tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat. Biarkan saja mereka sakit. Sebab menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat sama dengan bekerja
dan dengan demikian melanggar kekudusan hari Sabat. Contoh yang lain, suatu kali pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Benarkah tidak boleh?" Saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh murid-murid Yesus ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh firman Allah. Kita baca dalam firman Allah, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Hanya saja sekarang, murid-murid Yesus melakukannya pada hari Sabat. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Karena itu, orang Farisi bilang, "Tidak boleh. Itu namanya bekerja, melanggar peraturan Sabat. Murid-murid Yesus yang lapar pada hari Sabat, biarkan saja mereka kelaparan pada hari Sabat. Tetapi bagaimana dengan hewan yang kehausan pada hari Sabat? Diperbolehkan tidak memberi minum hewan yang kehausan pada hari Sabat?" Orang Farisi bilang, "Boleh. Itu tidak dianggap sebagai bekerja. Itu namanya berbelas kasihan kepada hewan yang haus. Itu tidak melanggar hukum Sabat." Kita baca dalam Alkitab. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Jadi menurut orang Farisi, memberi minum hewan piaraan yang haus pada hari Sabat dianggap tidak bekerja dan tidak melanggar kekudusan hari Sabat. Ini namanya berbelas kasihan kepada hewan peliharaan. Sedangkan manusia yang lapar pada hari Sabat, seperti murid-murid Yesus, tidak boleh melakukan apa yang sebenarnya diperbolehkan oleh firman Allah untuk mengisi perut. Karena ini namanya bekerja, melanggar kekudusan hari Sabat. Siapa yang memberi mereka kuasa untuk membuat peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat seperti ini? Jawabnya, diri mereka sendiri. Tuhan Yesus tidak sependapat dengan peraturan semacam ini yang ditetapkan secara sepihak oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menyebut peraturan yang dibuat oleh orang Farisi ini sebagai peraturan bikinan manusia. Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Dengan dalih untuk mentaati perintah Tuhan, orang-orang Farisi membuat rupa-rupa peraturan bikinan manusia yang menurut mereka akan menolong manusia untuk mentaati perintah Tuhan, seperti peraturan mengenai apa yang dianggap bekerja dan apa yang tidak dianggap bekerja pada hari Sabat. Mereka lupa dengan berbuat demikian. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia yang bisa salah, bisa melenceng dari maksud dan rencana Allah, bisa memperberat beban yang harus dipikul manusia,
dan membuat manusia menjadi letih lesu dan berbeban berat dan bukan beroleh kelegaan. Ini harus menjadi awasan bagi orang Kristen pada masa kini. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita juga dengan dalih ingin mentaati perintah Tuhan, membuat rupa-rupa peraturan yang bisa memperbudak manusia, menjadi beban, tidak memberi kelegaan, melenceng dari maksud Tuhan dalam memberi perintah itu. Firman Allah berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Beberapa orang memakai ayat ini untuk melarang perempuan untuk berdandan dengan mengepang-ngepang rambut. Beberapa orang memakai ayat ini untuk melarang perempuan untuk berdandan dengan memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Padahal bila kita baca ayat selanjutnya, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan oleh firman Allah adalah perhiasan lahiriah tidak cukup, bukan tidak boleh. Firman Allah membolehkan berhias secara lahiriah, boleh tampil cantik, boleh tampil ganteng, boleh tampil rapih dan berhias. Asal jangan lupa untuk juga berhias secara batiniah dengan roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Firman Allah mengingatkan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat-ayat firman Tuhan tidak boleh dikutip secara serampangan untuk membenarkan pendapat kita. Kita harus bersikap hormat kepada firman Allah dan teliti mempelajari apa yang dimaksudkan oleh firman Allah itu. Dikatakan mengenai orang-orang di Berea, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bila ini juga menjadi keputusan Anda akan berhati-hati agar tidak sembarangan memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan pendapat pribadi Anda. Tetapi Anda akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Dari nas yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa menurut Tuhan Yesus, tujuan peraturan Sabat adalah kelegaan, yaitu menyatakan belas kasihan Allah kepada manusia. Tuhan Yesus berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang dimaksud dengan persembahan di sini adalah kewajiban agama seperti mentaati peraturan Sabat. Menurut Tuhan Yesus, belas kasihan kepada sesama manusia
lebih utama daripada dalih kewajiban agama yang di sini disebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Kewajiban agama yang mewajibkan orang yang sakit tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat. Kewajiban agama yang membuat orang lapar tidak boleh melakukan apa yang sebenarnya diperbolehkan oleh Alkitab Perjanjian Lama. Bukanlah persembahan yang benar kepada Allah. Yang ditekankan oleh orang Farisi dalam mentaati peraturan hari Sabat adalah tidak bekerjanya dan bukan kelegaan atau istirahat yang dihasilkan oleh karena tidak bekerja pada hari Sabat. Tuhan Yesus tidak setuju dengan penafsiran seperti ini. Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk kelegaan manusia, bukan sebaliknya. Jadi semua penafsiran atau peraturan buatan manusia tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, yang membuat manusia menjadi harus menahan lapar, padahal apa yang bisa dimakan ada di depan mata. Peraturan Sabat yang membuat manusia harus terus menderita sakit, padahal bisa ditolong dan disembuhkan saat itu juga, jelas bertentangan dengan maksud Allah untuk memberi istirahat atau kelegaan kepada manusia melalui peraturan hari Sabat. Untuk mendukung pendapatnya bahwa dalam rangka mentaati hukum Sabat, yang penting adalah kelegaan yang dihasilkan oleh kepatuhan itu dan bukan tidak bekerjanya. Tuhan Yesus menyebutkan dua contoh. Contoh pertama adalah Raja Daud yang memakan roti sajian yang semestinya hanya boleh dimakan oleh para imam keturunan Imam Harun. Kita baca dalam firman Allah, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Kepatuhan kepada firman Allah, bila betul adalah kepatuhan, akan menghasilkan kelegaan, bukan membiarkan orang yang lapar tetap lapar, bukan membiarkan orang yang sakit tetap sakit, bukan membiarkan orang yang menderita tetap menderita. Contoh kedua yang diutarakan oleh Tuhan Yesus adalah imam-imam yang bekerja melayani mezbah Tuhan pada hari Sabat. Bila betul yang diutamakan pada hari Sabat adalah tidak bekerja, bukan kelegaan, maka imam-imam zaman dahulu seharusnya tidak boleh menyelenggarakan ibadah pada hari Sabat. Dan pendeta-pendeta masa kini tidak boleh berkhotbah pada hari Minggu, tidak boleh mendoakan orang sakit pada hari Minggu, sebab ini sama dengan bekerja. Jelas ini adalah penafsiran yang tidak benar. Tuhan Yesus berkata, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam rangka mentaati hukum Sabat, yang penting adalah kelegaan yang dihasilkan oleh kepatuhan itu, dan bukan tidak bekerja secara membabi buta, tidak peduli
bahwa akibat peraturan bikinan manusia itu membuat orang lapar tidak boleh makan, padahal apa yang bisa dimakan ada di depan mata. Orang sakit harus tetap sakit, tidak boleh disembuhkan, padahal yang berkuasa untuk menyembuhkan ada di depan mata mereka. Tuhan Yesus berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Menurut Tuhan Yesus, belas kasihan kepada sesama manusia lebih utama daripada dalih kewajiban agama yang di sini disebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Manakah yang kita utamakan? Belas kasihan kepada sesama ataukah kepatuhan kepada peraturan bikinan manusia? Apakah yang kita utamakan dalam hidup ini? Membuat orang merasa dikasihi oleh kita dan dikasihi oleh Allah, ataukah secara membabi buta menegakkan peraturan bikinan manusia tanpa peduli akan penderitaan yang dapat ditimbulkannya kepada sesama manusia? Firman Allah berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa, maksudnya bila kita mengasihi seseorang, dosa atau kesalahan orang itu kepada kita akan dimaafkan begitu saja tanpa dikonfrontir dengan orang itu. Atau bila dianggap tetap baik untuk dikonfrontir, hal ini dilakukan dalam suasana untuk memperbaiki kesalahan dan bukan untuk menyalahkan. Dan yang paling utama, dosa atau kesalahan orang itu tidak untuk diceritakan kepada orang lain. Alkitab memberitahu kita bahwa nama lain dari Markus, penulis Injil Markus, adalah Yohanes. Ketika Barnabas dan Paulus kemudian pergi dalam perjalanan pekabaran Injil mereka yang pertama, Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Pada waktu ini, Yohanes Markus masih muda. Di tengah jalan, Markus minta pulang. Yohanes Markus meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Di kemudian hari, ketika Barnabas dan Paulus kembali akan melakukan perjalanan pekabaran Injil yang kedua, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, Paulus sudah kapok dengan Markus. Paulus mengatakan Markus tidak mau bekerja. Mungkin bagi Paulus, Markus adalah anak muda pemalas, cuma mau piknik saja, tidak tahan bantingan, tidak tekun, gampang menyerah, tidak siap menderita demi Injil. Sedangkan Barnabas ingin memberi kesempatan kedua bagi Markus, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi Paulus tidak setuju. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria
dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Karena kasih karunia Tuhan, kasih yang ditunjukkan Barnabas kepada Markus membuahkan hasil yang baik. Di kemudian hari, ketika Paulus sudah tua, dia berpesan kepada Timotius asistennya, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Karena kasih yang ditunjukkan oleh Barnabas dengan memberi kesempatan kedua kepada Markus, akhirnya Yohanes Markus menjadi penulis Injil Markus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Beberapa kali saya menyediakan waktu selama beberapa jam untuk membaca seluruh Injil Markus dengan bersuara dalam sekali baca. Setiap kali, bila sudah sampai di pasal 14 atau 15, saya tidak bisa lanjut membaca. Sebab ruangan di mana saya berada sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun saya tidak melihat wujudnya, saya tahu dan tahu Tuhan Yesus hadir bersama saya dalam ruangan itu. Di sepanjang sejarah dunia, ada banyak orang yang sudah diberkati oleh Injil yang ditulis oleh Markus di bawah pengilhaman Roh Kudus. Hal ini terjadi karena ada seorang yang bernama Barnabas mematuhi pesan Tuhan Yesus. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apapun yang kita lakukan dengan sikap, perkataan, dan perbuatan, mari kita usahakan untuk mengutamakan belas kasihan dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar." Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu. Abba, Bapa. Abba, Bapa.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabakushai, kakaralabakushai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabasandator yalabakushai, kakaralabakushai. Firman Allah mengajarkan
bahwa menyisihkan satu hari dalam seminggu sebagai hari Sabat atau hari istirahat adalah pemberian Allah bagi manusia. Tuhan berjanji akan memberkati bila kita menyisihkan satu hari dalam seminggu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita bekerja cuma 6 hari, hasilnya tidak akan lebih sedikit daripada bila kita bekerja selama 7 hari. Mintalah agar Tuhan menolong Anda untuk menyisihkan satu hari dalam seminggu sebagai hari untuk beristirahat, hari untuk beribadah kepada Tuhan, hari untuk dikuduskan oleh Tuhan, dan hari untuk diberkati oleh Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakara basanda tor yalaba kushai. Irialaba sanda tor yalaba kushai kakara kushai kakara kushai. Kiriala moho dialaba sadator dialaba kushai kakara laba kushai. Ayat-ayat firman Tuhan tidak boleh dikutip secara serampangan untuk membenarkan pendapat kita. Kita harus bersikap hormat kepada firman Allah dan teliti mempelajari apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Mintalah agar Tuhan menolong kita untuk berhati-hati, agar kita tidak sembarangan memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan pendapat pribadi kita. Tetapi kita akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakara laba kushai kakara laba kushai kakara laba sandator yalaba kushai. Kikiti kata pator yalaba kusa kili yalaba sandator yalaba kushai. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita, supaya apapun yang kita lakukan dengan sikap, perkataan, atau perbuatan, mari kita usahakan untuk mengutamakan belas kasihan dan kasih kepada sesama. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan sekarang ini. Irialamo kakara laba sandator yalaba kushai kakara laba kushai kakara laba sandator yalaba kushai. Irialaba sandator yalaba kushai. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dan kerajaan maut kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan.
Tuhan kiranya memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari Bapa, jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan beri tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh cemas, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita.
Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu pengabdian kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus agung yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus
timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Yesus bagum yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Yesus bagum, Yesus bagum yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Siap orang harus Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kasih setiamu yang Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. yang kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan, siapakah Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah Dia. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapa kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa ku balas Bapa? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Bapa? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi